Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang aktiva sumber daya alam. Saya, Cecilia Rahmawati, dan teman-teman saya, Ica Yunika, Priscilla Octavia, Sinta, dan Rahel Anggi Pasasum. Yang pertama, konsep dasar aktiva sumber daya alam, yaitu tidak semua perusahaan memiliki aset yang dapat diperbaharui pada saat nilai ekonomisnya habis. Beberapa perusahaan memiliki aset tetap yang tidak dapat diperbarui atau diganti pada saat nilai ekonomisnya sampai pada titik yang terendah. Aset tetap tersebut yaitu sumber daya alam atau natural resource. Sumber daya alam merupakan aktiva tetap yang seringkali disebut dengan aktiva yang dapat habis. Yang termasuk ke dalam aktiva ini adalah minyak, mineral, kayu hutan, biji besi, dan sumber daya alam lainnya. Aktiva ini dikarakteristikan dengan dua fitur utama. A. Pengambilan penggunaan sepenuhnya aktiva tersebut. B. Penggantian aktiva ini hanya dapat dilakukan tindakan alam. Tidak seperti pabrik dan peralatan, sumber daya alam dikonsumsikan secara fisik selama periode penggunaan dan tidak mempertahankan karakteristik fisiknya. Namun, masalah akuntansi yang berhubungan dengan sumber daya alam serupa dengan yang dihadapi oleh aktiva tetap. Perusahaan-perusahaan seperti pertambangan dan kehutanan memiliki jenis aset tetap yang tidak dapat diperbarui dan harus dicari yang baru lagi jika ingin memilikinya. Harga perolehan aset tetap yang berupa sumber daya alam seperti itu harus dialokasikan ke periode-periode akuntansi yang memperoleh pendapatan dari aset tetap tersebut. Pengalokasian harga perolehan inilah disebut dengan depresi. Jumlah depresi ditentukan dengan mengalihkan kuantitas yang ditambang selama satu periode dengan tarif depresi. Tarif ini dihitung dengan membagi biaya barang tambang dengan estimasi cadangannya. Depresi aktiva sumber daya alam seperti telah disinggung di atas. Depresi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber daya alam seperti minyak, mineral, tambang, biji besi, dan hutan kayu yang disebabkan oleh perubahan sumber daya alam tersebut hingga menjadi persediaan. Contoh soal dan penyelesaian. 1. PT Batubara menginvestasikan 25 miliar dalam sebuah tambang batubara yang ditaksir akan menghasilkan 5 juta ton batubara tanpa nilai residu. Tahun pertama, PT Batubara telah menambang 400.000 ton batubara. Yang diminta adalah A. Catatlah jurnal untuk perolehan tambang batubara. B. Hitunglah beban depresi untuk tahun pertama. Jawaban yang A adalah jurnal untuk perolehan tambang batubara pada tahun pertama, yaitu tambang batubara pada kas dengan nominal 25 miliar. Yang B adalah tahun depresi per unit sama dengan 25 miliar per 5 juta sama dengan Rp5.000. Beban depresi untuk tahun pertama yaitu Rp5.000 dikali 400.000 sama dengan Rp2 miliar. Ayat jurnal untuk mencatat beban depresi yaitu beban depresi pada akumulasi dengan nominal Rp2 miliar. Contoh soal dan penyelesaian yang kedua adalah PT Indo mengeluarkan tunai untuk hak paten atas suatu penemuan baru pembuatan produk sebesar Rp3 juta. Taksiran umur paten 5 tahun. Paten diperoleh pada tanggal 1 April 2019. Maka beban amortisasi paten tersebut adalah
Jawabannya, jurnal untuk mencatat perolehan paten yaitu paten pada kas dengan nominal masing-masing 3 juta rupiah. Cara menghitung besarnya beban amortisasi paten tahun 2019 yaitu diketahui umur paten 5 tahun. Maka 5 dikali 12 bulan sama dengan 60 bulan. Selama 2019, dari bulan April sampai bulan Desember, menghasilkan 9 bulan. 9 per 60 bulan dikali 3 juta rupiah sama dengan 450.000. Maka amortisasi paten pada tanggal 31 Desember 2019 adalah beban amortisasi pada paten dengan masing-masing nominal 450.000. Di sini yang dimaksud dengan amortisasi yaitu amortisasi adalah pengurangan sistematis atas nilai tercatat aktiva pada pembukuan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai penyusutan aktiva tetap sumber daya alam beserta contoh soal dan penyelesaiannya. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Semoga dapat membantu kalian semua. Sekian dan terima kasih.